Nah, saya mau lihat siapa yang hadir di sini. Saya Alfiyah Maujijah, Alifia Yeti Nabila, Alia Amelia, ya, dan lain sebagainya lah, ya. Oke. Baik, saudara-saudara mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Unpas, jumlahnya tadi dari Pak Saiful sudah ada 45 orang, ya. 57, Prof. 57. Oh, 57 satrukeunnya leuwih ya mah. Ya. 57. Pasti mayoritasnya wanita kan, ari guru mah ya. Betul, Prof. Betul. Paling cuman 10 Iya. 13 orang, Prof, laki-lakinya, Prof. Oh, 13 orang. Lumayan lah 13 orang ya. Baik, ini kelas apa aja? AB, Prof. AB, baik ya. Enaknya pakai virtual daring itu semua bisa tidak memakan waktu, tempat. Baik, saudara pasti saudara sudah mendapatkan dari Pak Saiful beberapa materi perkuliahan tentang metode penelitian kuantitatif yang lebih diarahkan kepada penelitian tentang pendidikan ekonomi dan juga akuntansi ya. Nah, saudara-saudara, apa yang Anda ketahui ya tentang metodologi dan metode? Coba, ada metodologi, ada metode, ada bedanya tidak? Silakan. Dwini, atau siapa lagi? Anik, ya, silakan. Bicara tentang metodologi penelitian, ada metodologi, ada metode. Coba silakan siapa yang akan jawab. Oh, ayo pakai helm aya kene yo make ya Dwini yo. Pembalap ya mah Rossi ya. Itu bari ieu bari main naik motor ya teh. Iya, Prof. Iya, Bapak lagi di jalan soalnya. Tadi hati-hati kasih si heula. Naik motor bari jeung Jumar. Geus tahu bisa aya naon ke minggir atau jauh. Bapak insya Allah. Ya, masih jauh enggak? Ya. Jauh sih, Pak. Hati-hati Anda nanti mikir saya tanya nggak jawab tiba-tiba di depan beca enggak awas. Iya, Pak. Ya hati-hati lah. Jangan fokus aja naik motor aja dulu, gampang kuliah mah. Iya, Pak. Ya, coba silakan ada yang bisa menjawab apa bedanya metodologi dan metode. Coba. Saya, Pak. Jawab. Siapa? Silakan. Anik, sok. Ya, kalau misalnya metode itu, ya Pak, kalau misalnya metode itu sebuah cara atau tekniknya. Nah, kalau misalnya metodologi itu prosedur ilmiah. Jadi kalau misalnya metode itu cara-caranya, tekniknya, sedangkan kalau metodologi itu prosedur ilmiahnya, Pak. Iya. Sekian. Iya. Bagus, bagus, bagus. Ada lagi yang lain, silakan. Untuk naik motor, power, atau mau ditanya naik motor mah. Silakan. Izin menambahkan, Prof. Ya, siapa ini? Kanaya. Ya. Gantina. Kalau metodologi itu suatu sistem buat memecahkan suatu persoalan, Prof, kayak gitu. Sedangkan metode itu termasuk ke dalam tekniknya gitu. Itu, Prof. Metode ke apa? Tekniknya. Halo? Halo? Ya. Halo? Ya, Prof. Ya. Nanti bentar, saya kerasin dulu. Ya. Halo? Ya, Prof. Sekali lagi, Kanaya. Barusan itu Kanaya ya, silakan Kanaya. Ulangi. Metodologi itu sistem panduan untuk memecahkan suatu permasalahannya, persoalannya kayak gitu. Sedangkan metode itu lebih ke tekniknya kayak gitu, Prof. Ya. Jadi kalau metodologi sama semua jawabannya bagus, benar. Metodologi ilmu yang mempelajari tata cara meneliti.
Caranya adalah metode. Ya, begitu bukan? Ya. Oke. Iya, betul. Nah, saudara telah mengetahui kan cara macam-macam metode atau tujuan dari metode penelitian itu ada dua, ada metode terapan, ada yang murni. Tujuannya untuk apa? Ya, jadi kalau kita lihat gambar saya di sini, ya, ada yang murni, ada yang terapan. Tujuannya untuk apa itu yang murni? Belum tahu. Yang terapan belum tahu ya? Ya. Kalau belum tahu, dicatat. Tujuan penelitian murni adalah, dicatat, Anik. Ya. Iya, Pak. Tentang nyatet, saya lepas tangan kayak bahaya. Ya. Jadi tujuan penelitian murni adalah untuk menemukan teori. Ya. Adapun terapan untuk mengembangkan dan menguji teori. Ya. Terapan untuk mengembangkan dan menguji teori. Ya. Itu dua. Murni adalah menemukan teori, terapan mengembangkan teori atau menemukan teori. Nah, kalau penelitian ekonomi Anda itu di S1 untuk apa itu? Untuk menemukan teori atau mengembangkan teori atau menguji teori? Menguji teori, Prof. Menguji teori, kata Indah ini. Indah yang ngomong? Iya, Prof. Bagus. Iya, Prof. Iya, betul, Indah. Untuk menguji teori dan bisa juga mengembangkan teori. Ya. Nah, di dalam metode itu, ini ada sampai H nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ada metode yang pertama adalah survei. Apa itu survei? Silakan. Yang tahu. Survei apa? Ada yang tahu? Kalau Anda pernah melakukan survei enggak? Hah? Halo? Pernah, Prof. Nah, jadi survei itu apa? Menurut bahasa Anda lah, menurut bahasa umumnya survei itu apa? Pengumpulan data dari populasi atau kelompok. Geningan kepala linter geningan. Pernah diajar sama Pak Pasul ya, Pak Jul ya? Ada di materi PPT sama Pak Saiful. Oh, bagus. Survei adalah penelitian pada populasi besar maupun kecil, ya. Namun datanya adalah data sampel, ya. Namun datanya adalah data sampel, ya. Sampel itu harus representatif supaya dapat digeneralisasikan. Apa maksud kalimat ini? Saya ulangi. Penelitian survei adalah penelitian pada populasi besar maupun kecil, namun datanya data sampel. Sampel itu harus representatif supaya bisa digeneralisasikan. Izin jawab, Pak. Hah? Ya, apa? Izin jawab, Pak. Kalau misalkan pernyataannya seperti itu, jadi si sampel itu harus menjelaskan secara garis besarnya itu si sampel kan diambil hanya sebagian gitu, Pak. Cuman si sampel itu harus menjelaskan dari keseluruhan itu gitu, Pak. Iya, bagus. Indah, ada yang lain, silahkan. Jadi ada di sini generalisasi ya. Jadi representatif itu adalah mewakili supaya bisa digeneralisasikan. Ya. Kalau berbicara survei ini menurut pendapat Kellinger. Ya, nulisnya Kellinger, bukan Kellenger, Kellinger.
bisa digeneralisasikan. Ya. Jadi kalau Anda penelitian mengambil definisi ini, berapa saja anggota populasinya, mau besar mau kecil, tetap harus mengambil sampel. Jadi kan, ada populasi besar maupun kecil, namun datanya data sampel. Kecil juga harus menarik sampel. Nah, ada pendapat juga yang kalau kecil, sampelnya di bawah 100 misalnya, itu tidak perlu menarik sampel dari populasi. Penelitiannya jadi seluruh anggota populasi diambil menjadi anggota sampel. Itulah yang disebut dengan sensus, ya, penelitian sensus. Nah, tapi kalau berpendapat kepada Kellinger yang tadi saya sampaikan, berapa saja mau 50, mau 40, mau 100, mau 200, mau sejuta, ambil tetap N-nya, ya. N, dalam artian N sampelnya berapa, begitu ya. Nah, saudara, jadi kalau Anda meneliti, misalnya meneliti guru tentang kompetensi guru, misalnya di daerah, misalnya Majalengka, di Talaga di sana ada misalnya 500 guru SD. Terus Anda simpulkan, Anda hanya mengambil sampelnya 30 orang, Anda simpulkan bahwa kompetensi guru di Talaga ini rendah. Nah, ini yang sebetulnya salah. Jadi pasti Anda dimarahi oleh guru-guru karena tidak representatif. Ya, itu ya. Kemudian ada ex post facto, ya ini selewat aja karena Anda jarang. Penelitian tidak lain adalah penelitian yang meneliti atau jenis penelitian yang metode penelitian yang meneliti kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lalu, kemudian merunut ke belakang dan untuk mengetahui apa penyebab gitu ya. Nah, jadi penyebab terjadinya masalah tersebut ya. Kemudian ada eksperimen. Ya, tuh. Metode eksperimen adalah metode, mau ditulis atau enggak? Kalau mau ditulis saya pelan-pelan ngomongnya. Kalau tidak ditulis, tulis. Tulis. Ya, ex post facto adalah metode penelitian yang meneliti pada kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu. Ya. Kemudian peneliti merunut, nah bahasanya gitu, ke belakang untuk mengetahui apa masalah dan apa penyebabnya. Gitu. Ya. Sedangkan eksperimen tidak lain adalah metode penelitian yang terjaga sangat ketat dalam sebuah laboratorium. Ya. Ini kalau eksperimen terjaga sangat ketat dalam sebuah laboratorium. Dan di sini berlaku hukum jika X maka Y. Jika X maka Y. Tujuannya tidak lain adalah untuk menemukan teori. Menemukan teori. Jadi jangan hipotesis Anda itu jika ini maka ini, itu untuk eksperimen. Ya. Dulu saat seperti itu kita. Ya. Jadi untuk menemukan teori. Nah, saudara-saudara, dalam penelitian Anda pun bisa melakukan eksperimen yang disebut dengan kuasi eksperimen. Misalnya Anda akan mencoba model atau metode pembelajaran baru. Sebut saja di sekolah A, Anda ingin mencobakan menguji coba metode lesson. Nah, kemudian di sana belum pernah dilakukan metode ini. Anda akan melihat membandingkan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, maka itu yang disebut dengan penelitian kuasi eksperimen. Ya. Jadi penelitian kuasi eksperimen dilakukan oleh peneliti-peneliti yang akan meneliti tentang misalnya tentang prestasi belajar, tentang metode pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi di kependidikan juga ada yang namanya kuasi eksperimen, di mana dia akan menguji, akan membandingkan tentang kelas
ya, yang tadi, yang antara kelas eksperimen dan yang kelas kontrolnya begitu. Ya. Kemudian saudara ada naturalistik. Pernah tahu itu apa naturalistik? Atau kualitatif. Ya. Ini lebih kepada penelitian yang lebih banyak menggunakan tentang masalah-masalah mendeskripsikan, gitu ya, mendeskripsikan, membuat statement-statement ya di sini. Ini tidak lain penelitian analisis deskriptif namanya, mendeskripsikan begitu. Ini naturalistik. Dan di sini tidak berlaku statistik yang akan mengukur hubungan kausalitas karena variabelnya adalah mandiri. Sekali lagi saya ulangi, untuk terlampau cepat ya Alia ya. Ya, jadi penelitian naturalistik atau kualitatif ya, adalah penelitian-penelitian ya untuk pemaknaan dari hasil-hasil penelitian dengan jalan mendeskripsikan ya, ya hasil-hasil penelitian tersebut. Ya, dalam penelitian naturalistik atau kualitatif tidak menggunakan statistik untuk menguji hubungan kausalitas antar variabel. Tuh ya. Kemudian policy riset ini Nisa baru lihat di gambarnya bawa ini, bawa apa? Bawa biola. Ya. Jadi selanjutnya adalah policy riset. Policy riset adalah penelitian kebijakan. Ya. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian kebijakan-kebijakan publik, dilakukan penelitian, ada metodenya adalah policy riset. Kemudian ada action riset. Nah, ini juga dilakukan oleh Anda. Action riset adalah penelitian tindakan. Ya, kalau di pendidikan itu penelitian tindakan kelas atau PTK gini ya disebutnya penelitian tindakan kelas ya. Anda meneliti di satu kelas atau dua kelas atau tiga kelas terus Anda melihat nanti penelitian tindakan kelas dengan Anda misalnya menggunakan satu metode penelitian apa atau pembelajaran apa begitu. Itu action research, penelitian tindakan. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini bisa disebut dengan metode penelitian evaluasi atau hanya mengevaluasi saja. Kalau Anda melakukan evaluasi saja, itu bukan metode. Metode penelitian bagaimana tata cara melakukan evaluasi yang didukung oleh teori-teori, ya itu adalah penelitian evaluasi. Ya. Misalnya Anda akan meneliti tentang masalah evaluasi implementasi kebijakan sertifikasi guru. Nah, pasti di dalam penelitian ini Anda akan melakukan teori-teori dari teori evaluasi. Ya. Nah, itu. Kemudian kalau sejarah Anda sudah tahu bagaimana melakukan penelitian-penelitian pada kejadian-kejadian masa yang lalu. Misalnya kemarin ada mahasiswa saya ya di pasca sarjana baru lulus meneliti tentang kepemimpinan Otto Iskandar-Dinata. S3 baru lulus doktor. Nah, dia menggunakan historical study, penelitian-penelitian sejarah. Ya. Nah, itu jenis-jenis metode penelitian. Nah, di sini kita lihat, karena saya akan menjelaskan tentang kuantitatif, mana yang termasuk metode kuantitatif ini? Pendekatan yang mana, metode yang mana? Survei bisa kuantitatif. Eksperimen ya jelas kuantitatif. Dan juga policy research bisa kuantitatif. Ya.
evaluasi pun bisa melakukan kuantitas. Tapi yang jelas, yang pasti adalah survei dan eksperimen. Ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya. Nah, tadi saya judulnya adalah penelitian kuantitatif dulu ya. Nah, itu saudara-saudara penelitian kuantitatif, penelitian metode, jenis-jenis metode penelitian. Ada yang bertanya tidak? Silakan. Stania. Mana orangnya? Kelihatan namanya aja. Oke. Kalau belum ada yang bertanya, mari kita lanjutkan ke tingkat eksplanasi. Ya. Ada deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Deskriptif itu apa? Silakan. Deskriptif itu apa? Penggambaran. Menggambarkan. Menggambarkan bisa. Apalagi? Catat. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk satu variabel mandiri. Jadi tidak membanding-bandingkan dengan variabel lain. Metodenya biasa digunakan adalah kualitatif untuk deskriptif ini. Ya. Jadi hanya satu variabel mandiri. Ya, contohnya misalnya analisis implementasi misalnya ya, atau analisis rasio pada APBD Kota Bandung. Itu satu variabel mandiri. Ya. Ya, jadi gitu, tidak membanding-bandingkan dengan variabel yang lain. Ya. Anda tahu variabel itu apa? Ada yang tahu? Saya barusan ngomong variabel, tapi nanti saya banyak ngomong variabel, tapi Anda paham nggak Stania? Variabel itu apa? Nik Nurici apa variabel? Alia apa? Atau siapa lagi lah? Mungkin banyak lakinya juga yang 13 orang tadi. Apa itu variabel? Oh, belum paham. Silakan tulis. Objek penelitian, Pak. Variabel itu apa? Objek penelitian. Bukan. Variabel adalah, silakan tulis. Variabel adalah atribut yang memiliki variasi. Contohnya prestasi belajar, produktivitas, kinerja guru, kepemimpinan. Nah, itu adalah variabel. Dia memiliki variasi, tinggi, rendah, hitam, putih, gemuk, kurus, itu variasi. Penghasilan, ada yang besar, ada yang kecil, produktivitas, ada yang tinggi, yang rendah, itu mempunyai variasi. Itulah variabel. Atribut yang memiliki variasi, namun sifatnya masih abstrak. Jadi variabel itu abstrak. Contohnya pendidikan, itu variabel. Nah, saudara, nanti Anda ditugaskan di dalam tes skripsi Anda, dari variabel itu harus di breakdown menjadi dimensi, dari dimensi menjadi indikator, itu biasanya dalam operasional variabel. Nah, kalau dimensi itu adalah sebetulnya ya, bagian yang memperjelaskan tentang variabel. Nah, dimensi ini sifatnya dari abstrak menuju konkret. Ya. Jadi ini yang
sub daripada variabel yang menjelaskan tentang variabel. Itu adalah dimensi. Turunkan lagi ke bawahnya yaitu namanya indikator. Nah, kalau indikator ini sifatnya sudah konkret. Kalau dalam kualitatif disebut parameter. Sudah sangat konkret indikator ini. Ya, contohnya gini kalau pendidikan itu adalah variabel. Masih abstrak pendidikan. Tapi begitu Anda dimensi, bukan pendidikan lagi, tapi perguruan tinggi. Ya. Nah, perguruan tinggi ini sudah menuju konkret. Konkretnya apa? Universitas Pasundan. Nah, ini konkretnya. Variabel ada pendidikan abstrak. Ya, kemudian dimensi dari abstrak menuju konkret, dia adalah perguruan tinggi. Tapi begitu konkretnya tidak lain adalah yang disebut dengan Universitas Pasundan. Nah, contohnya itu adalah variabel. Jadi deskriptif itu penelitian satu variabel mandiri yang tidak membanding-bandingkan dengan variabel lain. Sekarang komparatif. Apa itu komparatif? Membandingkan, bukan Pak? Ya, betul. Wah, apalagi membandingkan. Betul. Tulis. Komparatif adalah penelitian untuk satu variabel mandiri namun sampelnya lebih dari satu. Contohnya nih, Anda akan meneliti prestasi belajar mahasiswa lulusan SMK dan mahasiswa lulusan SMU atau SMA untuk mata pelajaran akuntansi misalnya. Mana yang lebih tinggi nilainya? SMK atau SMU untuk mata pelajaran akuntansi? Itu adalah komparatif. Atau Anda akan membandingkan misalnya prestasi belajar siswa boarding dan siswa yang tidak boarding. Itu boleh, itu komparatif. Ya. Misalnya Anda akan melihat tentang penelitian tentang sistem pengendalian intern, ya, penjualan, ya, perusahaan sistem pengendalian intern, pemberian kredit, bank syariah dan bank konvensional. Nah, itu membandingkan bagaimana sistem. Jadi variabelnya cuma satu, sistem pengendalian intern. Pembelian kredit, tapi sampelnya dua. Ada tadi yang namanya bank syariah, yang kedua bank konvensionalnya. Dibandingkan bagaimana sistemnya. Atau sistem pemberian kredit dan lain sebagainya lah. Itu komparatif. Kemudian saudara ada asosiatif. Apa itu asosiatif? Silakan. Penelitian yang tentang menjelaskan tentang hubungan, Pak. Bagus. Jadi asosiatif penelitian untuk kausalitas. Ada hubungan kausalitas, ya. Sebab akibatnya tadi hubungan kausalitas. Ini penelitian untuk dua variabel lebih. Coba saya dikatakan. Asosiatif adalah penelitian untuk dua variabel lebih. Ya, di sini terjadi ya hubungan kausalitas antar variabel tersebut. Ya, boleh Anda 3, boleh 4, tapi lebih daripada 2, enggak tunggal 1, itu asosiatif.
Nah, dalam asosiatif biasanya Anda menggunakan uji pengaruh. Pengaruh misalnya model pembelajaran lesson study terhadap peningkatan prestasi belajar siswa apa begitu. Atau pengaruh implementasi kebijakan sertifikasi guru terhadap peningkatan kompetensi pedagogik apa gitu. Nah, itu adalah asosiatif, ada hubungan kausalitas. Inilah yang menggunakan statistik ya, apakah itu regresi, korelasi ya, apakah analisis jalur atau SEM, terserah itu. Nah, baru jenis data. Data ada kuantitatif, kualitatif, dan ada gabungan. Sekarang berkembang kalau di pasca S3 itu menggunakan gabungan di sini. Ya. Nah, itu jenis-jenis penelitian, metode, dan tingkat eksplanasi serta jenis data. Ya. Ada yang bertanya tidak? Silahkan. Anda harus menggunakan yang mana? Misalnya, Pak, saya harus menggunakan yang mana? Kalau saya penelitian judulnya ini, gitu. Silahkan. Bapak mau tanya, Pak? Ya. Silakan. Kalau misalkan nanti di skripsi, kalau deskriptif doang boleh nggak, Pak? Boleh. Misalnya Anda meneliti model metode pembelajaran jigsaw dalam meningkatkan misalnya prestasi belajar siswa. Itu sudah kualitatif, deskriptif, karena yang variabelnya cuma metode pembelajaran saja, gitu ya. Boleh. Syasha Satania, kamu di mana nih, naik motor lagi bukan? Bukan ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Ada yang lain, silakan. Bapak izin bertanya. Boleh, Anik. Kalau untuk penelitian ex post facto dan sejarah itu kan keduanya tuh sama-sama meneliti kejadian yang sudah terjadi gitu, kejadian yang sudah terjadi. Nah, buat nanti misalnya dikasih kita tuh kayak bentuk dari dua penelitian ini, nah cara membedakannya tuh kayak gimana Pak? Soalnya kan dua-duanya tuh Sejarah boleh saja tidak berangkat dari masalah. Ya, walaupun penelitian sejarah itu penelitian sejarah aja, melihat kenapa terjadi seperti ini begitu. Paham nggak? Seperti penelitian gaya kepemimpinan Otto Skandarenata kemarin itu adalah sejarah. Dia tidak melihat masalahnya Otto. Ya, tapi sejarahnya Otto apa yang apa prestasinya Otto dan lain sebagainya. Kemudian apakah gaya-gaya ini sesuai dengan gaya kepemimpinan modern, itu adalah sejarah. Tapi post facto dia meneliti tentang masalah-masalah yang pernah terjadi di masa lalu. Itu ya begitu. Terima kasih Pak. Ya, dari yang lain silakan. Oke, kalau tidak, mari kita pindah sekarang. Nah, kita bicara tentang kuantitatif, ya. Ya. Di sini disebut tradisional, positistik, scientific, discovery, angka-angka, dan statistik. Kenapa disebut tradisional? Karena penelitian yang zaman dahulu kala yang pertama itu adalah kuantitatif. Ya, disebut dengan positistik, maka ya kemudian juga di sini berbicara tentang angka-angka dan statistik, ya itu. Metode kuantitatif dilakukan juga metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Nah ini metode kuantitatif disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme, ya. Nah, itu di filsafat ilmu, Anda belum sampai ke sana. Metode kuantitatif sebagai metode saintifik
Karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret, kalau ilmiah empirik, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Ya. Kalau tadi mah ilmu dan ini mah ilmiah. Ilmiah itu yang pertama konkret, empirik berangkat dari hal-hal yang empiris, objektif, ya sesuai dengan riset, terukur, ya, rasional dan sistematis. Metode kuantitatif disebut juga metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai baru. Metode kuantitatif adalah penelitian berupa angka dan analisisnya menggunakan statistik. Jadi kuantitatif itu selalu menggunakan statistik. Nah, kita langsung aja ke sini. Nah, jadi kalau lihat pendekatan, kalau kuantitatif lebih pendekatannya adalah tidak lain kepada deduktif. Ya, inilah kalau ingin jelas. Nah, ada induksi, ada deduksi. Kalau penelitian dimulai dari fakta-fakta melalui observasi kemudian dibawa ke teori, itu adalah induksi, biasa kualitatif itu. Tapi kalau dari teori, dari hal-hal yang khusus untuk menjelaskan suatu, memprediksi kenyataan atau hal-hal sesuai di lapangan, atau dari umum ke khusus, dari khusus ke umum, itu adalah deduksi. Dan di dalam penelitian kuantitatif, pendekatan berpikirnya adalah deduksi atau deduktif, gitu ya. Nah sekarang ini yang terakhir akan saya jelaskan. Nah mungkin sebelum maghrib saya sudah menyelesaikan kuliah ini, nanti dilanjutkan sama Pak Saiful lah selanjutnya. Nah ini adalah model ya, atau model penelitian kuantitatif. Ya, ini saya mengadopsi dan modifikasi dari Tasman. Ya, gitu. Jadi saudara-saudara, semua penelitian terkecuali sejarah itu tidak lain adalah berangkat dari masalah. Apakah masalahnya empirik, apakah teoritik? Gitu, ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah tahu masalahnya, sumber masalahnya apa, kenyataan masalahnya diuraikan, indikator masalahnya dijelaskan, maka Anda merumuskan masalah dengan kalimat bertanya, berapa besar pengaruh, ya seperti begitu. Nah, dari rumusan masalah, ini Anda akan menyusun kerangka pemikiran atau disebut logika constructs, ya. Anda berangkat dari mana? Dari konsep dan teori yang relevan. Nah, penemuan yang relevan, ya, membaca dan berpikir, membaca hasil penelitian terdahulu. Jadilah kerangka pemikiran, ya. Kerangka pemikiran ini ya dibangun tidak lain untuk membangun sebuah hipotesis atau proposisi. Ya. Nah, kalau kita lihat hipotesisnya, setelah kerangka pemikiran, maka Anda diwajibkan mengajukan atau membangun satu hipotesis. Apakah itu hipotesis penelitian, apakah hipotesis statistik. Nah, dari hipotesis apabila sudah ada, maka Anda mencari, memilih metodenya apa yang tepat. Ya, biasanya kalau kuantitatif banyak menggunakan survei eksplanatoris. Ya, gitu. Setelah menentukan memilih metode yang tepat atau strategi yang tepat, maka Anda melakukan operasionalisasi variabel yang tadi saya sebutkan. Ada variabel, ada dimensi, ada indikator. Nah, di sini tempatnya menyusun instrumen penelitian. Ya, kemudian dari instrumen penelitian dibagikan, ya tentu saja dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas dulu, kemudian mengumpulkan data dan menganalisis data. Hasilnya adalah temuan. Apa temuannya? Penemuannya apa? Jangan kalau ditanya, temuannya apa? Cicing ke apalah naon lah gitu. Nah, dari penemuan ini, temuan itu harus bisa menjawab hipotesis tadi. Ya, apakah hipotesisnya teruji atau tidak? Nah, apabila sudah uji hipotesisnya, maka membuat kesimpulan.
Nah, kesimpulan ini juga harus menjawab rumusan masalah. Gitu. Nah, inilah model penelitian kuantitatif. Ya, ada yang bertanya silakan. Ada waktu, masih ada waktu 10 menit lagi. Oh, ketiga Maria nunaroskeun teu. Sama dengan ini. Nah, ini adalah sebenarnya untuk di pasca sarjana yang saya diberikan oleh guru saya Harun Ar-Rasyid almarhum. Tuh. Silakan, ada yang bertanya di sini. Jadi Anda itu begini alurnya dalam melakukan penelitian kuantitatif. Misalnya pengaruh model pembelajaran CTL terhadap peningkatan prestasi belajar siswa, ya, mata pelajaran misalnya ekonomi apa begitu. Ya, itu adalah kuantitatif 2 variabel. Ada? Baik. Ya. Ya. Itu saudara-saudara atau saudari-saudari Ibu mahasiswi mahasiswa yang saya cintai, ya, itu tidak lain adalah sekilas tentang metode penelitian kuantitatif. Jadi kalau Anda membaca lagi di sini, maka sama dengan yang tadi. Hipotetiko deduktif model. Tadi deduktif itu dari hal-hal yang khusus ke yang umum. Lalu dimuat dari masalah, ya, diidentifikasi, dipilih, ya, untuk manfaat akademiknya apa, manfaat praktisnya apa, baru dirumuskan. Kemudian landasan teori, landasan empirik. Kemudian membangun hipotesis, kemudian baru membuat rancangan penelitian. Penelitiannya apa? Ini adalah tipenya. Kesimpulan dengan statistik, maka diterima atau ditolak. Membuat kesimpulan penelitian. Ya. Jadi yang namanya hipotesis itu
teruji, diterima atau ditolak. Jangan hipotesis itu dibuktikan, tidak ada yang bisa dibuktikan, hanyalah Al-Quran. Jadi teruji apakah diterima ataukah ditolak, itu nanti dalam hipotesis itu. Ya. Ya, silakan. Kalau nggak ada bertanya, kita akhiri saja. Karena sebentar lagi sudah akan maghrib. Ya. Nah, ini yang bawah sebutnya untuk S3, S2. Ya, silakan. Prof, izin bertanya. Ya, silakan. Saya masih bingung kalau misalnya hipotesis itu dalam menentukan masalah penelitian gitu. Misalnya kan tadi katanya hipotesis itu sebagai dasar kesimpulan. Nah, kalau misalnya dalam masalah penelitian itu fungsi utama hipotesis itu apa gitu. Jadi kenapa harus harus bikin dulu hipotesis sebelum melakukan penelitian itu? Hipotesis itu jawaban sementara yang perlu diuji kebenarannya, ya. Jadi Anda itu harus membuat hipotesis, membuat jawaban sementara yang perlu diuji kebenarannya, ya. Ada yang hipotesis, ada proposisi, ada postulat, itu harus dari kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran kan membuat argumentasi peneliti, ya, untuk memecahkan masalah, ya, sehingga dari masalah ini Anda melakukan jawabannya sementara, yaitu hipotesis. Ini perlu diuji. Apakah hipotesis Anda ini ditolak atau diterima, begitu. Ya, jadi Anda harus berargumentasi, harus mempunyai satu postulat, proposisi, ya, pernyataan-pernyataan di dalam hipotesis itu, begitu ya, Anif ya. Baik, Oke. terima kasih. Ya, sudah saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga upami kada masihan kuliah dia wartoskeun ya. Mangga Prof. Nanti akan saya revisi karena di bawahnya ini adalah untuk S2. Nanti takut jadi bingung ya. Oke, masih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu nuhun, Prof. Sami-sami. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan pada sore hari ini karena sudah berakhir dari Prof. Bambang, maka saya akan tutup kegiatan di sore hari ini. Untuk rekaman pembelajaran di sore hari ini silakan nanti dilihat nanti di e-learning. Saya akan tempel di e-learning untuk rekaman hari ini supaya nanti juga untuk kegiatan UAS nanti salah satunya mengambil dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Bambang. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan dulu nggak? Baik, kemudian untuk hari besok itu jam 7 pagi itu kita akan melaksanakan kegiatan kuliah umum dari Prof. Ruli. Nah, kan bentrok ya yang 2018 ya? Bentrok nggak? Iya, Pak, sama akuntansi lanjutan besok itu jam 7. Ya, saya sudah izin ke Pak Tio untuk akuntansi lanjutan. Jadi nanti Pak Tio mungkin pembelajarannya akan asinkronus. Jadi untuk besok kita tetap melaksanakan kegiatan kuliah umum. Jadi disatuin untuk 2018 dan 2019 kelas A dan kelas B. Linknya sudah saya tempel di e-learning. Jadi nanti kalian besok tinggal di-insert saja atau tinggal diklik saja di e-learningnya, gitu ya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih sekali lagi yang sudah hadir. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.